Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Habibana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikanya secara default, secara normal, setiap agama yang agama samawi turun dari Allah Subhanahu wa taala atau agama yang buatan manusia, semuanya menganggap berbohong itu adalah dosa dan sesuatu yang keji, yang jelek. Kecuali satu agama, yaitu agama Syiah. Agama Syiah menjadikan berbohong itu adalah salah satu dari akidah mereka. Mungkin kita semua sudah dengar akidah taqiyah. Siapa yang tidak tahu taqiyah tentang haula ar-rawafidh Syiah? Taqiyah itu adalah 90% dari keseluruhan agama. Jadi kalau agama ini 100%, 90% ini taqiyah. Taqiyah itu adalah mengucapkan apa yang di lidah dan menyembunyikan sesuatu yang berbeda dalam hati. Buku-buku Syiah dari awal, dari semua buku-buku Syiah dari seluruh ulama mewajibkan taqiyah sebagai rukun dari arkan agama itu. Coba kita lihat apa kata Al-Kafi, Al-Kulaini. Ini Al-Kafi ini adalah buku utama ya. Semua buku-buku Syiah yang setelah Al-Kafi itu dasarnya semuanya Al-Kafi. Nanti saya akan bawa suatu video ucapan dari salah satu maraja yang mengatakan bahwa Al-Kafi itu adalah primadonanya sumber agama Syiah. Kita lihat apa kata Al-Kafi yang diasalkan secara dusta ke Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Dan ini diklaim dari Ja'far As-Sadiq, dan Ja'far As-Sadiq tidak tahu mengetahui tentang riwayat-riwayat yang dikasih mereknya dia. Ini taqiyah di Al-Kafi Al-Juz' Ats-Tsani mujallad 2 halaman 219. Muhammad bin Yahya an Ahmad bin Muhammad an Ali bin Al-Hakam عن هشام الكندي قال سمعت أبا عبد الله يقول إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به فإن ولد السوء يعير ولده bla 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 bla. Terus fa antum awla bihi minhum wallahu ma ubidallah bi syai' ahabbu ilaihi min al-khab'. Jadi dia bersumpah, Ja'far Shadiq, astagfirullahaladzim, Ja'far Shadiq bersumpah bahwa tidak ada sepatah ibadah yang tersayang di sisi Allah, yang disukai Allah Subhanahu wa taala, melebihi kesayangan Allah pada al-khab'. Apa al-khab' itu? Qultu wa ma al-khab'? Qala at-taqiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ibadah yang Allah
beliau sayangi, yang Allah sayangi dari hamba-hambanya, dari abdinya itu adalah taqiyah. Al-kadhib, bohong, dusta. Lihat ini agama ini. Terus dia ada riwayat lagi nomor 12 nih. An Ahmad Muhammad Muammar bin Khallad dan sebagainya, Abul Hasan. Qala Abu Ja'far itu As-Saghani. At-taqiyah dini wa din abai. Wala imana liman la taqiyata lahu. Jadi Ja'far As-Sadiq mengatakan bahwa taqiyah itu agama saya dan agama nenek moyang saya. Dan barang siapa yang tidak bertaqiyah itu tidak ada agama, tidak memiliki agama, tidak punya agama. Berarti dia bukan Syiah atau bukan Islam menurut mereka. Nomor 13, riwayat lagi. An Zurarah. Zurarah ini yang paling banyak dia mempalsukan riwayat atas nama Ja'far As-Sadiq. Zurayah bin A'yun bin Sinsin. Dia bilang Abi Ja'far qal at-taqiyah fi kulli darurah wa sahibuha a'lam biha hina tanzilu bihi. Semua darurat-darurat gunakan taqiyah. Nah, ini taqiyah ini sudah sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Kenapa? Seluruh maraji' Syiah dari yang pertama-pertama itu dari tahun 300-an itu yang dikatakan, yang disebut mereka itu adalah Al-Akhbariyin. Al-Akhbariyin itu yang menganggap bahwa riwayat-riwayat yang di sekarang mereka itu mutlak, sahih, tidak bisa dipertanyakan, mutlak. Itu namanya akhbari. Kalau usuli itu yang memperbolehkan memperdebat tentang riwayat-riwayat itu bisa dipakai apa enggak. Sekarang ada usuli, tapi tetap mereka berpegang pada akidah Imamiyah, Itsna Asyariyah, itu yang saya sebut dari bukunya bukunya Ibn al-Mudhaffar. Nah, saya akan bawa ini bukti di mana Syiah bukan hanya taqiyah aja yang taqiyah itu kan berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak yang berbeda dengan apa yang di dalam dirinya. Ini ulama-ulama mereka memperbolehkan atau menganjurkan untuk berbohong tentang ulama-ulama atau ajaran-ajaran di luar Syiah. Jadi siapapun yang berbeda dengan mereka, seperti kita nih Ahlus Sunnah ini. Nah, tujuannya memang Ahlus Sunnah. Mereka menganjurkan untuk berbohong tentang ulama Ahlus Sunnah. Berbohong itu apa? Maki-maki mereka, mengata-katain mereka, mendiskredit mereka, mengadu domba antara mereka, berbohong tentang mereka. Berbohong. Artinya berbohong itu menyebar fitnah. Sampai memperbolehkan menuduh mereka dengan hal-hal yang tidak sebenarnya. Seperti kalau ada alim umpamanya yang terkenal, yang didengarkan, supaya pengikut-pengikut Syiah ini tidak mendengarkan dakwah Ahlus Sunnah ini, mereka boleh berkata bahwa mungkin dia berzina, mungkin dia mencuri. Dengan hal-hal seperti itu tanpa dalil. Yang penting bahituhum. Coba kita lihat ini video, apa kata dia. لذلك عندنا روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية. Dia bilang, kita punya riwayat. فتوى عن الأعلام. Ini suaranya kurang kencang. أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا
عن فقهائنا أهل البدع، يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لا بد من مقاومتهم. Dia bilang ini orang, si Muammim ini, kalau kita menghadapi ahlul bid'ah, ahlul bid'ah itu tentunya ahlul bid'ah itu wadhalal itu di luar itu ajaran agama yang di luar Syiah. Walaupun mereka itu ashab amaim, orang-orang terhormat, orang-orang yang punya haibah, yang orang-orang yang bermartabat di dalam di antara pengikutnya, itu harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Bukan dengan hujjah, bukan dengan bukti, tapi dengan kebohongan. Coba kita terusin. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة. أهل البدع، أهل الضلالة، أهل المدارس المضلة. Jadinya tujuannya ahli sunnah. Karena Syiah ini nggak ada urusan dengan Yahudi, Nasrani, musyrik dan sebagainya, karena tidak akan mempengaruhi pengikut mereka. هؤلاء لا بد من إبعادهم. Harus kita dihentikan. بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. Bagaimana? Bukan dengan hujjah, bukan dengan burhan, tapi dengan menyebar kebohongan tentang mereka. Dusta dan kebohongan. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول باهتوهم لأن لا يطمع فيهم الضعيف. Atas nama As-Sadiq dia menyebut bahwa As-Sadiq mengatakan bahituhum. Bahituhum itu apa artinya? Buhtan. Buhtan itu apa? Bohong dan dusta. Sebar kebohongan tentang mereka, rusak nama mereka, diskredit mereka, sebar fitnah-fitnah tentang mereka. Jadinya Syiah ini dalam rangka melindungi agama sendiri dan untuk menyebar agama dhal ini, dasarnya ada boleh menggunakan kadhib dan buhtan. Kita teruskan lagi ini. الناس الضعفاء، الناس البسطاء. Supaya sebar buhtan dan kebohongan supaya ditinggal oleh orang-orang yang kemungkinan boleh akan mendengarkan hujah-hujah mereka dan dakwah-dakwah mereka ini dan apa namanya itu ajaran-ajaran mereka. Nah, itu ahli sunnah. الناس السذج، الناس اللي مثلي وامثالي يصدق كل شيء، واذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ تاخذ الهيبه. Jadinya tujuannya orang-orang yang awam-awam yang akan bisa dipengaruhi dengan kewibawaan ini, alim ini, dan sehingga dia akan mendengar dan akan terpengaruh dengan dakwahnya. Kalau dakwah Ahlus Sunnah ini udah jelas, buktinya sudah banyak dari fadaiyat, dari YouTube ini. Doa-doa dari Ahlus Sunnah itu sangat menyakiti mereka karena yang meninggalkan agama ini sangat banyak sekali di Irak dan di Iran. Imam As-Sadiq يقول باهتوهم Imam Sadiq mengatakan bahituhum فيهم الضعيف. الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي. Nah, ini si Hamid Abdul Halim Al-Ghizzi. Ini jadinya di antara itu tadi yang Muammim tadi itu yang menyebar
berceramah bahwa bahituhum, sebar kebohongan dan sebagainya. Itu adalah akidah dan kepercayaan dan keyakinan seluruh ulama Syiah, dari al-ikhbariyin, al-Kulaini, Ibrahim al-Qummi, at-Tusi, al-Mufid, Ibn al-Mutahhar al-Hilli, semua itu yang di ikhbariyin dan al-usuliyin, sampai sesuatu marja yang paling top namanya Abul Qasim al-Khu'i. Itu di buku-buku mereka semua bersepakat dengan apa kata si Muammim tadi itu yang barusan lewat ini. Tapi ada segelintir orang, segelintir Syiah, walaupun mereka tetap Syiah, tapi mereka tidak memprotes madhab dan akidah seperti ini. Karena sangat merusak nama agama Syiah sebetulnya. Sekarang ini kan YouTube, internet, sudah tidak ada taqiyah lagi, semua udah terbongkar, semua udah terbuka. Kita mau apapun dari internet, di pidato-pidato mereka seperti itu semuanya tersebar. Jadi udah tidak bisa taqiyah lagi. Maka muncul ini orang-orang seperti Al-Ghazzi ini, dan ada lagi nanti yang saya akan tayangkan, Kamal Al-Haidari. Itu mereka mencoba membenahi lubang-lubang dan menutupi lubang-lubang yang sifatnya merusak citra agama ini. Karena sudah terbongkar. Ini salah satu Al-Ghazzi ini, dia mengatakan, coba apa kita lihat apa kata Al-Ghazzi ini. هذا مجتمعكم الإسلامي يبنى على مناشئ الكذب والبهتان. Ini agama dasarnya adalah kadzib dan buhtan, kebohongan dan dusta. Agama dibina atas seperti itu. Seperti saya bilang, tidak ada agama di atas bumi ini yang menganjurkan kebohongan kecuali agama Syiah. Apalagi dia bilang ini. اللي صار مجتمعنا مجتمع طايح حظه وواقعنا واقع طايح حظه لأن سيدنا وعظمنا الكذابين Dia mengatakan bahwa keadaan kita ini sangat teruk karena kita memuliakan orang yang kadzab dan pendusta dan penyebar fitnah. Dan kita akan teruk terus, tidak akan berubah sama sekali, dan tetap kita akan, memang ini agama insya Allah akan sooner or later akan hilang dari atas bumi ini. Karena agama tidak bisa dipertahankan. Semua akidahnya mereka itu bermasalah. Dan mereka tidak mampu mengeluarkan dirinya sendiri dari masalah-masalah itu. الثاقين والسرسرية والساقطين والهتلية جعلناهم مقدسين. Kita memuliakan orang kadzab, orang berdusta, berbohong, hitliyah, sersariyah, sifat-sifat orang-orang kampung itu. Dia bilang, saya akan kasih kabar gembira pada Anda bahwa kita akan teruk terus selamanya. Nah, ini adalah Kamal Al-Haidari. Ini Kamal Al-Haidari ini dia Itsna Asyari, dia Imami, tapi dia membahas tentang akidah-akidah dan mencari bukti-bukti. Dia sangat menguasai buku-buku Ahlus Sunnah. Tapi yang saya dengarkan dari ini orang, ya, kadang-kadang ya banyak sekali buku-buku yang dia baca itu nanti diambil konteks dari hadis-hadis, dipelintirkan sama dia. Cuma ini sekarang ini ya dalam rangka dia menutupi lubang-lubang dan mencoba membenahkan citra agama Syiah ini, dia mencoba, ya saya kira juga dalam rangka taqiyah, dia mencoba mengcounter, mengelawan atau berseberangan dengan i'tiqad Syiah ini, yaitu memperbolehkan dan menganjurkan dusta dan bohong dalam melawan Ahlus Sunnah. Coba apa kata Imam Al-Haidari? لك يهمني حتى تعرفون بأن المشكلة منين بدأت من الموروث الرواية.
مو من النص Dia mengatakan mulanya ini adalah Al-Mawruth. Al-Mawruth itu adalah buku-buku yang lama seperti إلى Al-Kafi dan Man La أنه Yahdurul Faqih يغلق الباب dan sebagainya. للاتهام وللكذب وللبهتان على الآخر ما لم يقم دليل على ذلك. ماذا فعلوا؟ مولانا قالوا أن هذه الأدلة مختصة بالمؤمن. Dia mengatakan, ada yang protes bahwa kita dalam Mawruth yang lama, warisan buku-buku yang lama seperti Al-Kafi dan kawan-kawannya, kita diperbolehkan untuk berfitnah dan mendusta dan mengadu domba dalam rangka mencegah pemuda-pemuda kita untuk mendengarkan apa kata Ahlus Sunnah. Dia bilang itu kan haram. Berbohong itu kan haram. Dan qabih. Teruk, jelek. Keji. Apa jawabannya? Jawabannya orang-orang yang pro ke pembohongan dan dusta itu. Maulana itu dibilang itu adalah berlaku untuk orang-orang yang ahlul dalal. Bukan kita. Kita nggak berlaku bagi kita itu. Bagi orang-orang ahlul dalal itu boleh. Artinya apa? Artinya kita cap dulu orang-orang itu yang Ahlus Sunnah itu dengan bal, baru nanti lepas diri Anda untuk berbohong tentang alim itu atau dai itu. Tapi pertama dicap dulu dengan bahwa mereka ahlul dalal wa ahlul bid'ah. Makanya dia bilang, maka orang yang tidak setuju dengan ismah mutlak itu ahlul dalal. Orang yang tidak setuju dengan imamiyah 12 itu ahlul dalal. Jadi orang yang berbeda dengan Syiah itu dicap dulu ahlul dalal, baru dihabiskan dengan kebohongan dan dusta dan lainnya untuk mencegah pengikut hijrah Syiah dari agama Syiah kepada agama Islam. أما إذا ليس بمؤمن شنو؟ Kalau dia bukan mukmin, افتح الباب افتح كما الباب. تشاء. Maki-maki mereka. اكذب Ikzib, أصلاً كما تشاء بهتان buhtan sebagai yang you suka lakukan apapun, merusak dan membunuh karakter itu orang. Bukan dengan hujah. تفهم أن البعض عندما يريد يصدر فتوى يكتب ضال مضل أولاً يسويه من Nah, أهل pertama البدع dicatat sebagai حتى dhalu يطلع mudil, من موضوع شنو؟ ها supaya إذا طلع من عنوان المؤمن مع berbohong شنو؟ atas بعد tentang يحتاج mereka itu إلى menjadi دليل suatu yang لاتهامه أو لا يحتاج boleh, إلى دليل halal. لا أصلاً Dan itu ibadah, bagi mereka itu ibadah. باركوهم Nanti kita lihat nih اتهموهم selanjutnya ini. حتى تسقطوهم أمامهم. وهذا باب بعد ينتهي أو لا ينتهي. فكل واحد ما أدري أنتم سامعين يقولون بعض الأعلام قالوا له بأنه هواي في حياتك اغتابوك فأنت ترضى عنهم أو لا ترضى. قال إذا كانوا عوام الناس فأنا كلهم شنو رضيت عنهم. أما إذا كانوا من الطلبة أو من المعممين فشنو؟ قالوا له ليش؟ قال عوام الناس من يستغيبني تقول له بابا غيبة حرام يقول أستغفر الله. أما إذا طلبة هم يقول أستغفر الله، أول يثبت فسقي وخروجي من الدين حتى يجوز استغاثتي حتى لا تسقط عدالته. Nah, pertama untuk menyerang itu ulama-ulama itu dan Ahlus Sunnah, pertama keluarkan mereka dari agama, dari din dulu. Yaitu cap mereka sebagai ahlul dhalal, baru serang mereka habis-habisan. Dia bawa dalil ini dari Al-Kafi. أنا هذول بيني وبين الله خصيمهم يوم القيامة. Saya tidak akan menerjemahkan apa kata dia semuanya karena banyak ابن إدريس يقول وما هدم الإسلام إلا شنو؟ yang tidak penting. إلا شنو؟ إلا الأخبار. Nah, dia bilang bahwa tidak ada yang menghancurkan Islam kecuali akhbariyah. Islam mana Islamnya? Islam kita tidak ada akhbariyah di bang. يقولوا لي سيدنا لماذا تطلع هذا الموروث مالنا؟ وبيني وبين الله شنو؟ أنا دا أطلع الآن هذه منشورة على كل الفضائيات على كل المواقع الآن تكتب فيها دراسات. Umpatkan itu maurus kita itu dari seperti itu, umpatkan, jangan disebarkan. الأصول من الكافي.
المجلد الرابع Makanya orang Syiah itu kalau baca-baca buku mereka itu kadang-kadang pasti mereka akan banyak bertanya. Ini Al-Kafi ya, dalil dari Al-Kafi. من كتاب الكافي عندنا أهم مصدر مولانا بعد بيني وبين Ini Al-Kafi ini adalah sumber top primadonanya mereka. Yang jangan bilang bahwa Al-Kafi ini bukan sahih bagi mereka. Sahih. Yang mensahihkan semua Al-Kafi itu Al-Majlisi di Bahar Anwar, Mir'at al-Uqul. وخلاصة القول في ذلك والحق عندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول ومن أهمها ماذا؟ في الكافي. Ini dia baca, dia membaca dari bukunya yang ditulis oleh Abul Qasim Al-Khu'i. Dia mengesahkan dan membenarkan dan menganjurkan untuk mengikuti apa kata hadis apa itu riwayah-riwayah yang di Al-Kafi itu. Coba kita lihat Al-Kafi. Kita lihat Al-Kafi. Riwayat Al-Kafi yang dimaksud sama Kamal Al-Haidari ini, ya. Al-Kafi di sini nih ya. Ini Al-Kafi riwayat nomor 163 dari jilid 2 bab kitabnya Kitab Al-Iman wal Kufur. Ini dia. Kitab Al-Iman wal Kufur. Bab manata'ala al-makhluq li ma'siyatil khaliq. Ini tadi 163. Bab Al-Iman wal Kufur. Bab mujalasat ahlal ma'asi. Ini namanya bab mujalasat ahlal ma'asi. Bab menghadiri ahlul al-ma'asi, ahlul maksiat. Coba cari riwayatnya tadi yang disebut sama oleh Kamal Al-Haidari. Ini dia nih. Riwayat bab mujalasat bab ashab ahlul ma'asi, riwayat nomor 4. Muhammad bin Yahya an Muhammad bin Al-Husain an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr an Dawud bin Sirhan an Abi Abdullah ini Ja'far As-Sadiq. Qala Rasulullah. Ini adalah cilaka ini. Cilaka kalau ini riwayat diusulkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini udah suatu yang luar biasa. Konteksnya ini tidak akan keluar dari mulut satu nabi, apalagi Nabi Muhammad Khatimul Anbiya. Coba lihat konteksnya, kita dengarkan konteksnya ini. Idza ra'aitum ahlal raib wal bid'ah min ba'di fa'adhhirul bara'a minhum. Sampai sini oke. Kalau Anda bertemu dengan orang yang ahlul bid'ah yang menyebar bid'ah setelah saya, tolaklah mereka. Sampai sini kita setuju. Nah, selanjutnya ini, wa aktsiru min sabbihim. Maki-maki mereka sebanyak mungkin. Wal qaul fihim, dan menyebut kebohongan-kebohongan tentang mereka. Wal waqi'ah, adu domba antara mereka. Jadi bukan dengan hujjah, melawan hujjah dengan hujjah, tapi tidak. Maki-maki mereka, adu domba di antara mereka, bahituhum, sebar kebohongan dan fitnah tentang mereka. Kaila yatma'u fi al-fasad fil Islam wa yahdaruhum an-nas, supaya dijauhi sama orang. Jadinya pembunuh karakter,
bunuhlah karakter mereka dengan kebohongan dan dusta, supaya dijauhi oleh orang-orang dan jadi menjauhkan orang untuk mengikuti ulama-ulama ahli sunnah, maksudnya mereka. Wala yata'allamu min bid'ahim, dan supaya juga tidak belajar dari bid'ahnya mereka. Dalam agama Islam kalau ada bid'ah, ahli sunnah langsung menolak dengan bukti-bukti, ditolak dan dibatalkan dan digugurkan dengan bukti-bukti. Tapi ini bukan dengan seperti itu, tapi dengan memaki-maki mereka, menuduh mereka, memfitnah mereka. Yaktub supaya tadi saya terakhir saya bilang supaya tidak ada orang yang mempelajari dari bid'ahnya mereka. Yaktubullahu lakum bidzalika alhasanat. Anda akan mendapatkan hasanat. Orang yang maki-maki ini dan berbohong dan berdusta dari Syiah akan mendapatkan hasanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat. Ini masuk akal. Bisa keluar dari nabi paling yang mungkin nabi yang paling tidak martabatnya jauh lebih bawah dari Nabi Muhammad, apalagi dari lidahnya Nabi Muhammad. Ini kayak gini ini sesuatu yang jelas fasid dan batil ini. Coba kita teruskan ini apa kata Kamal Al-Haidari. Aduh, ini mulai dari awal lagi. لذلك عندنا روايات. Nah, coba lihat apa kata Kamal Al-Haidari. أصلا كما تشاء بهتان قذف اكذب عليه, lontarkan sesuatu tuduhan bagi mereka. Mungkin mereka berzina tanpa dalil, mungkin mereka pencuri, mungkin mereka ahli fasad. حتى يطلع من موضوع شنو؟ المؤمن. Ini tadi saya طلع من عنوان المؤمن بعد شنو؟ بعد يحتاج إلى دليل لاتهامه أو لا يحتاج إلى دليل. لا أصلا اكذبوا عليهم. Bagian yang tadi saya sudah masa kita lanjutkan aja supaya tidak kelewatan. وهذا باب بعد ينتهي أو لا ينتهي. فكل واحد ما أدري أنتم سامعين يقولون بعض الأعلام قالوا له بأنه هواي في حياتك أنا كلهم شنو؟ رضيت عنه. الناس من إلا الأخبار. تقول لي سيدنا شنو؟ أكو شيء. أقول مو أكو شيء. هسه coba lihat dia punya referensi ini. من كتاب الكافي عندنا أهم مصدر مولانا بعد بيني وبين الله. Jadi tadi yang saya tayangkan tadi. Dia akan menggunakan itu riwayah كافي أعزائي وبتعبير إذا تتذكرون خاصة نسيت أعزائي أنا ذكرته الأعزاء وبتعبير مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد الأول صفحة 22 قال menganjurkan untuk berdusta, untuk menggunakan itu riwayat-riwayat seperti itu yang menganjurkan berbohong dan berdusta tentang madhab ahli sunnah. في الكافي المعتبرة مما يورث جواز العمل. جواز العمل بالمرويات. Jadi kita diperbolehkan dan dianjurkan untuk bekerja menerapkan itu ajaran-ajaran seperti itu. Agama di dasarnya semuanya kebohongan, taqiyah. Ini lebih dari taqiyah lagi. Ini namanya, ini kalau ada di sini di Indonesia pencemaran nama baik akan kena dia. Undang-undang pencemaran nama baik. Ini dari Kitab Al-Iman wal Kufur bab al-ma'asi, bab mujalasat ahli al-ma'asi. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود داود بن سرحان عن أبي عبد الله الصادق قال رسول الله رواية منسوبة إلى رسول الله إلى رسول الله رأيتم أهل الريب والبدع. إذا رأيتم أهل الريب والبدع, jika you bertemu dengan orang bid'ah dan ahli raib, نفسه شنو؟ فد ميزان فما يتفق ما يتفق وياك شي يصير مولانا.
أهل البدع. Jika orang tidak setuju dengan Syiah, makanya mereka ahlul bid'ah wa ahlul ghaib. هذا يعتقد بالولاية التكوينية، من لا يعتقد بالولاية التكوينية شو يصير مولانا؟ Orang yang tidak percaya, هذا yakin dengan يعتقد wilayah بالأسماء takwiniyah, المطلقة، من لا nah, itu يعتقد ahlul بها bid'ah bagi mereka. أهل الضلالة. هذا وهكذا. Semua yang tidak sepakat dengan apa kata Syiah adalah ahlul هو bid'ah. يعتقد هذه خلافة إسلامية مولانا، Sedangkan من لا dasar يعتقد agama بها. mereka itu semuanya angin, hawa nafsu. بيني وبين الله Tidak ada Quran, tidak ada hadis dari Rasulullah, tidak ada sejarah بس أنه نفتي على أساسه. yang mendukung itu ini agama. إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، ما فيها مشكلة. Kalau ada ahlul bid'ah, tolak mereka. وأما هنا منا بدأ مولانا وأكثروا من سبهم. Aktsuru min sabbihim, maki-maki mereka. سووا فضائيات أصلا من الصبح لليل، شو تسوي بس؟ Makanya itu stasiun-stasiun TV, satelit TV itu semuanya isinya maki-maki ahli sunnah. أكو عمل أفضل من هذا؟ Maki-maki sahabat, maki-maki ahli sunnah, maki-maki zaujat Rasul. Itulah ibadahnya mereka. Dan mereka itu mengharap pendekatan ibadah pada Allah. Ridha Allah dicari dari hal-hal seperti ini. إلحاق المخالفين بالمشركين بل لعل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد. Memaki-maki mereka, menuduh mereka itu adalah musyrik, itu adalah ibadah yang paling top, yang paling diterima pada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kata ini orang? Amal Haidari. هذا الدرس مال اليوم يريد ابو 3 ساعات حتى يتضح المطلب، والا ابو 45 دقيقه ما يتضح. والقول فيهم والوقيعة. Al-qaul fihim, mengatakan mereka suatu kebohongan tentang mereka dan mengadu domba. Ini beberapa buku sekarang yang dia akan buka untuk membenarkan akidah kebohongan seperti itu. الشيخ الجامهم بالدليل حتى يخلص من الاشكال، ما ادري وين يروح. وباهتوهم سنقرأ علماءنا فهموا فقط كلامهم بالدليل، sebar kebohongan tentang mereka. Mungkin mereka berzina, mungkin mereka pencuri dan tuduhan-tuduhan yang serupa. الفاضل المعاصر يعتقد بأنه إلجامهم بالدليل. جيد. كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا melakukan fasad dalam Islam mereka ini yang dianggap Islam. بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. Allah mengangkat derajatnya orang yang berdusta, yang memaki-maki orang, memfitnah itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal apa enggak ini? Inilah agama Anda Syiah. Ini agama Anda. قد يقول سيدنا هذا متساهل يصحح روايات كذا. تعالوا معنا. الشيخ الأنصاري مولانا صححها. Ada lagi ini yang membenarkan itu riwayat-riwayat المجلد الثاني صفحة 300، المجلد الثاني صفحة، عفوا المجلد الأول صفحة 353. كتاب المكاسب اللي هاي الدورة مالته صفحة 353. قال ما عن الكافي بسنده الصحيح عن الصادق قال رسول الله إذا رأيتم ini mengulang semua buku-buku Syiah setelah Al-Kafi itu adalah mengulang-ulang isinya Al-Kafi. Mungkin dengan lafaz-lafaz berbeda sedikit-sedikit, tapi semua itu buku-buku ini semuanya yang kita lihat ini semua di isinya riwayat-riwayat sumbernya semua Al-Kafi. الفقاهة للتوحيد الجزء الأول صفحة 500. Semua yang dibuka buku-buku ini adalah membenarkan. Jadi ini kalau bilang bahwa you tidak setuju dengan itu dan sebagainya, ulama Anda semuanya menganjurkan ini dari ikhbarin dan usulin. Ya, ini semua. Idza ra'aitum ahlal bid'ah min ba'di. Semua intinya sama. Riwayahnya sama dari sumber asalnya yaitu Al-Kafi. Ini Syiah kalau kita berdebat sama mereka, berbicara tentang mereka dengan ini, mereka akan nyuci dirinya dari agama ini. Oh, kita tidak percaya dengan buku-buku itu semua, kita tidak setuju. You tidak setuju, tapi ulama Anda semua setuju. You kenapa bilang you Anda Syiah kalau tidak setuju dengan akidah seperti ini? Itu namanya takiyah. You bertakiyah. Kalau orang Syiah kalau menolak ini apa kata ini orang, dia bertakiyah. Wah, ini orang pun juga saya kira bertakiyah. Tapi dalam hatinya dia itu dia sepakat dengan apa yang dia sebut ini.
bahituhum kai la yatma'u fi nah, hadis yang sama, riwayah yang sama. Semua tadi buku-buku itu riwayahnya sama dari Al-Kafi. Kitab Al-Iman wal Kufur. Nah, ini dia. Tubuh mereka. Mungkin mereka berzina. Bayangin. Tanpa dalil. Yang penting melontarkan aja tentang ulama-ulama ahli sunnah. ابدي من هنا بأن يقال لعله زاني عجيب لعله زاني وبين الله سبحان الله. شو المعنى زاني؟ يعني mungkin dia berzina, alim berzina. بس قولوا قربة yang berzina siapa? هسه بينك وبين الله لو الطرف di agama Syiah di Irak dan di Iran itu pusat yang paling aktif dalam agama ini, dan pengikut-pengikutnya itu adalah tertutup, mereka tidak, jadi pengikutnya itu sangat menurut dan diharamkan untuk mendengarkan stasiun-stasiun yang ditayangkan oleh ahli sunnah. Jadi mereka itu terkunci, tertutup. Itu apa namanya, di daerah situ itu ya, di Iran, Irak ya, probability-nya bahwa suatu orang itu hasil dari mut'ah, sampai pertama jadinya orang seorang kalau dia melakukan suatu apa namanya pidana, dia bersih sampai terbukti salah. Di Iran dan di Irak itu ya, dia harus membuktikan bahwa dia itu bukan hasil mut'ah. Bukan hasil mut'ah. Pertama mayoritas itu dicap bahwa ini hasil mut'ah, kecuali dia bisa membuktikan bahwa dia tidak hasil mut'ah. Itu agama Syiah. Mut'ah itu terus terang ya, mut'ah itu berzina. Siapa yang mau istri ibunya atau adiknya atau saudaranya atau keluarganya dimut'ahin setengah jam atau 1 jam di satu hotel, mut'ah, itu dianggap halal. Siapa yang mau begitu? Fitrahnya manusia menolak itu. Tapi ini agama Syiah ini, lo boleh sana berzina, bermut'ah, pokoknya bayarlah khumus, ikuti garis ajaran Syiah ini, jangan nyebrang, pokoknya you selamat. Jadi seperti itulah di Iran sama di itu. You adalah orang hasil mut'ah kecuali you bisa membuktikan bahwa you bukan hasil mut'ah. Karena udah sangat parah itu di penyakit sosial seperti itu di Iran sama di Irak. الآخر كان يحكم علينا بهذه الأحكام كما دا يحكم علينا. إحنا نقبل منه هذا المنطق لو ما نقبل. ليش تقبلوا لأنفسكم؟ ما هو أي منطق هذا؟ Dia mempertanyakan, apakah kita Syiah, menurut dia ini, apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Difitnah, dibunuh karakter kita seperti yang kita lakukan pada mereka. Ini ya agak mempunyai suatu naluri sedikit. Tapi yang lain semuanya seperti itu. Maka oleh karena itu, dia mengatakan ini bahwa Ibnu Taimiyah di kitab Minhajus Sunnah mengatakan bahwa Syiah itu adalah akdzab ta'ifah ala wajhal ard. Jadi Al-Khawarij, kita bisa percaya dengan Khawarij. Khawarij itu ya
orang yang mengkafirkan orang dengan dosa itu tidak ada tobat bagi mereka. Orang melakukan dosa itu kafir, dan mereka bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi Ahlu Sunnah mengatakan bagi ini si Al-Haidari ini, bahwa kita boleh percaya dengan Khawarij, tapi tidak boleh kita percaya dengan Syiah. Karena agama mereka salah satu rukun yang tiga yang mereka pegang itu dan dianggap sebagai ibadah itu adalah berbohong dan berdusta. Ini apa kata saya, semuanya ada di rekaman tadi dan di buku-buku yang saya sebut tadi. Bagaimana kita ya Syiah berpegang pada agama yang menganggap takiyah, kadzib, bohong, dusta itu adalah ibadah. Maka yang dikatakan madhab Ja'fari itu madhab batil itu. Saya pernah sebut madhab Ja'fari itu, Ja'far Shadiq dituduh bahwa dia mengeluarkan fatwa, 2-3 fatwa tentang sesuatu masalah yang sama tapi berbeda. Kenapa itu dia lakukan? Karena dia lupa. Tahun sebelumnya dia mengatakan fatwa dengan atas masalah itu dengan fatwa tertentu. Tahun yang selanjutnya atau beberapa masalah selanjutnya dia mengeluarkan fatwa berbeda dengan fatwa tentang masalah yang sama. Ada itu hadisnya di Al-Kafi. Satu orang mempertanyakan, kenapa Anda melakukan fatwa-fatwa berbeda dengan masalah yang sama? Dilempar ke takiyah. Nah, kalau buku itu, madhab itu, ya, isinya takiyah. Madhab Ja'far apa? Tidak ada madhab Ja'fari. Dasarnya takiyah. Tidak ada yang bisa dipegang dari agama Syiah ini. Karena asalnya berbohong dan berdusta. Dan penyebar fitnah dan mengadu domba. Sebenarnya saya akan sebut tentang suatu hadis lagi dari Al-Bukhari yang digunakan oleh Syiah lagi. Syiah ini tidak punya, selalu mereka lari kepada Bukhari. Cari-cari hadis-hadis di Bukhari yang dipelintirkan untuk mendukung agama mereka. Tapi kita akan tunda itu untuk rekaman yang akan datang supaya ini rekaman tidak panjang. Tapi saya sekali lagi menjelaskan atau membuka mata kita, ya, bahwa inilah agama Syiah. Dasarnya dusta dan kebohongan. Sampai ada ulama-ulama mereka seperti Kamal Haidari dan tadi itu Abdul Halim Al-Ghazzi dan ada Muhammad Ahmad Al-Khatib, ada siapa namanya itu yang meninggal satu Ayatullah. Banyak yang meninggalkan Ayatullah Al-Husain Al-Muayyid. Itu semuanya itu mengetahui ini hal-hal seperti ini. Makanya mereka bongkar juga dan menjadi seperti pamungkas sebagai agama Syiah ini. Sekian, subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.